Kisah ini terjadi beberapa tahun lalu. Masa yang sangat berkesan, karena menjadi pengalaman pertamaku dengan perempuan, namaku Bayu, dan saat itu duduk di kelas 3 SMA. Aku tinggal di perumahan di sebuah kawasan sekitar Jakarta, karena pertimbangan tertentu detailnya tak bisa diungkap di sini. Di kompleks perumahan itu aku punya teman, sebut saja namanya Badu. Kami berbeda SMA, namun kami bersekolah di SD dan SMP yang sama sebelumnya, sehingga kami berteman dekat. Keluarga Badu tergolong berada. Ayah Badu bekerja di sebuah perusahaan internasional di kota lain, sementara ibu Badu menjadi guru di sebuah SMP swasta. Saat itu, aku dan teman sesama remaja di kompleks sering mendatangi rumah Badu dan menjadikannya sebagai markas. Alasan utama karena Badu punya PlayStation PS3 yang diberikan pamannya yang ada di Amerika. Semasa SD dan SMP, kami sering bermain PS1 dan PS2, namun PS3 benar-benar hal baru bagi kami, sehingga kami biasa mendatangi rumah Badu sejak siang sepulang sekolah hingga malam. Rumah milik Badu bertingkat 2, dan kamar Badu berada di lantai 2. Di rumah yang cukup besar itu hanya dihuni Badu, Empok Ijah yang menjadi asisten rumah tangga, dan Tante Ratih, ibu Badu. Sementara Om Alex, ayah Badu, hanya berada di rumah sebulan sekali. Tante Ratih orangnya cantik, mirip kombinasi Dian Sastro dan Najwa Shihab. Walau sangat cantik, kami berusaha sedapat mungkin untuk berjauhan dengannya. Alasan utama karena Tante Ratih orangnya galak. Sangat galak, juga judes. Tante Ratih pernah marah besar ketika mengetahui kalau Doni, salah satu teman kami, merokok di kamar Badu. Dengan tegas Tante Ratih meminta Doni meninggalkan rumah, dan melarangnya untuk datang kembali. Tante Ratih juga sangat peduli pada kebersihan. Kami harus melepas alas kaki di luar rumah. Kami tak boleh memasuki rumah dalam kondisi penuh keringat. Kami dilarang makan snack di kamar Badu, dan banyak lagi peraturan lainnya. Sekalipun sangat galak, diam-diam aku suka mencuri-curi pandang dan melirik Tante Ratih. Bukan semata karena dia sangat cantik, namun karena busana yang suka dipakainya di rumah. Ketika bekerja menjadi guru, Tante Ratih tampil sopan dan tertutup, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Namun di rumah, Tante Ratih suka mengenakan daster atau kaos yang sangat tipis. Saking tipisnya, aku bisa mengetahui kalau Tante Ratih tak mengenakan pakaian dalam, terutama penutup dada di balik daster atau kaosnya. Diam-diam, aku suka melirik sepasang bukit kembar milik Tante Ratih yang berguncang perlahan dan membusung itu. Tentu saja aku melakukannya tanpa sepengetahuan Tante Ratih. Aku tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Tante Ratih memergoki aku sedang menikmati propertinya yang mengintip malu-malu itu. Suatu ketika, aku dan teman-teman seperti biasa berada di kamar Badu. Selain aku dan Badu, juga ada Sofyan, Bom-Bom, Markel dan Taufik. Karena yang bisa main PS hanya 2 orang, yang lain terpaksa menunggu giliran. Aku, Badu, Sofyan dan Taufik menyaksikan Bom-Bom dan Markel bermain. Tiba-tiba terdengar ketukan dan Empok Ijah masuk. Maaf mengganggu, Nak Bayu bisa mengganggu sebentar. Nak Bayu dipanggil Ibu Ratih di bawah, ujar Empok Ijah. Aku mengangguk dan mengikuti Empok Ijah. Tante Ratih memanggilku ada urusan apa? Mengingat betapa galaknya Tante Ratih, maka kabar bahwa aku dipanggilnya tentu bukan berita bagus. Di lantai 1, Empok Ijah memberi isyarat kalau Tante Ratih berada di ruang tamu. Dengan hati berdebar aku mendatangi ruang tamu. Ruang tamu sepi. Hanya terdengar suara dari televisi yang entah menyiarkan acara apa. Aku melihat Tante Ratih sedang duduk di sofa sambil membaca majalah. Melihat aku, Tante Ratih meletakkan majalah ke atas meja dan berdiri. Dia memberi isyarat dengan kepala agar mengikutinya. Tante Ratih ternyata memasuki kamar tengah. Sepanjang yang aku tahu, itu kamar yang digunakan Tante Ratih dan Om Alex. Perlahan aku mengikuti dan memasuki kamar itu. Kamarnya sangat luas dan indah. Ranjangnya besar dengan sprei berwarna kuning emas. Di sudut kanan ada lemari besar, mungkin lemari pakaian. Tepat di dekat ranjang ada meja kecil, dan cermin besar dengan semacam rak berisi beraneka kosmetik. Punggung Tante rasanya pegal. Kamu tolong bantu pijat Tante ya. Tante Ratih berujar sambil mengunci pintu kamar. Aku mengangguk, tak tahu harus berkata apa.
Ternyata Tante Ratih ingin aku memijatnya. Tante Ratih perlahan berjalan mendekati ranjang. Dan dia kemudian melakukan sesuatu yang tidak aku duga. Perlahan, sambil membelakangiku, Tante Ratih membuka dasternya.